Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari Wawasan Global yang berjudul Keamanan Cyber. Disusun oleh Zaid Aimar Zidan dengan NIM 2270 23 1102. Lalu ada Heri Susanto dengan NIM 2270 23 1055. Lalu kita masuk ke daftar halaman. Yang pertama ada pengertian, lalu ada jenis ancaman, ada dampak keamanan, kasus ancaman, keamanan cyber wawasan, dan strategi dan praktik. Yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian: keamanan cyber atau cyber security adalah praktik yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari ancaman digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya ketergantungan pada internet, keamanan cyber menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Keamanan cyber dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi sistem komputer dari akses ilegal dan berbagai ancaman termasuk malware dan serangan cyber lainnya. Ini mencakup berbagai alat, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset organisasi dan penggunaan dari resiko yang mungkin muncul di lingkungan digital. Lalu ada jenis ancaman keamanan cyber. Yang pertama ada ransomware, adalah malware yang mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengambilkannya. Serangan ini dapat melumpuhkan sistem dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Lalu ada phishing, taktik penipuan yang dimana penyerangan menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit melalui email atau pesan. Yang terakhir ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengeksploitasi sistem komputer. Ini termasuk virus, worm, dan trojan. Lalu ada dampak keamanan cyber. Yang pertama ada kerugian reputasi. Perusahaan yang mengalami pelanggaran data dapat kehilangan kepercayaan pelanggan yang berdampak pada reputasi bisnis. Lalu ada kehilangan data. Kehilangan data penting bisa hilang atau dicuri, mengganggu operasional bisnis, dan menyebabkan kerugian jangka panjang. Lalu ada ancaman terhadap keamanan nasional. Serangan cyber dapat menargetkan infrastruktur kritis, mengancam stabilitas negara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kasus dari dampak ancaman keamanan cyber. Kerusakan reputasi. Contoh, serangan cyber yang dialami oleh Equifax pada tahun 2017. Data pribadi sekitar 140 juta orang, termasuk nomor jaminan sosial dan informasi keuangan, dicuri. Setelah insiden ini, reputasi Equifax sebagai lembaga pelaporan kredit terpuruk, menyebabkan hilangnya kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis. Perusahaan tersebut harus menghadapi tuntutan hukum dan denda yang signifikan, serta harus menghabiskan banyak sumber daya untuk memperbaiki citranya. Yang kedua, peran wawasan buatan dalam keamanan cyber. Pendeteksian dini ancaman cyber melalui mesin learning. Pengenalan pola serangan dan pencegahan otomatis. Contoh penggunaannya: Intrusion Detection System atau IDS berbasis AI. Strategi dan praktik terbaik untuk melindungi data. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran pengguna. Pelatihan reguler memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan dan mahasiswa untuk mengenali ancaman seperti phishing dan malware. Kampanye kesadarannya. Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan data dan praktik terbaik. 2. Penggunaan teknologi keamanan. Firewall. Mengimplementasikan firewall untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah. Antivirus dan anti-malware. Menggunakan perangkat lunak antivirus yang selalu diperbarui untuk mendeteksi dan menghapus malware. Yang ketiga, kontrol akses berbasis peran atau RBAC,
memberikan akses hanya kepada pengguna yang membutuhkan berdasarkan peran mereka dalam organisasi. Autentifikasi multifaktor atau MFA menerapkan MFA untuk menambah lapisan keamanan saat mengakses sistem atau data. Yang keempat, ada pencadangan data. Pencadangan data mengembangkan rencana pencadangan yang mencakup pencadangan rutin data penting ke lokasi yang aman. Uji pemulihannya secara berkala menguji proses pemulihan data untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan cepat setelah insiden. 5. Kepatuhan terhadap regulasi. Standar keamanan mematuhi standar keamanan informasi seperti ISO atau IEC 27001 untuk memastikan bahwa praktik keamanan mengikuti pedoman yang diikuti secara internasional. Kepatuhan hukum memastikan bahwa organisasi mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku seperti GDPR atau UU ITE di Indonesia. Yang keenam, pemantauan dan audit. Pemantauan jaringan menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan secara real time. Audit keamanan rutin melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam sistem. Kesimpulan, dalam era digital saat ini, risiko dan ancaman terhadap keamanan cyber semakin meningkat, mempengaruhi individu dan organisasi di seluruh dunia. Ancaman seperti ransomware, phishing, dan malware dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, serta kehilangan data yang berharga. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami dan mengelola risiko ini dengan strategi yang efektif. Terima kasih.